Kabut silih berganti berebut menuju puncak, saling membalap dengan kami para pendaki. Kali ini saya memang telah melewatkan momen sunrise. Namun sesekali saya menengok ke belakang. Jika kabut menyingkir, saya masih bisa menikmati lautan awan yang begitu menawan di tengah jalur summit ke puncak Slamet. Ada kalanya juga kabut kembali tebal, sehingga kami hanya bisa melihat putih di sekeliling kami. Ada kalanya tiba-tiba hilang begitu saja. Untungnya di weekend ini banyak teman pendaki lain sehingga kami tak kehilangan orientasi arah. Selain hipotermia, momok yang paling ditakuti pendaki adalah hilangnya orientasi arah. Hal itu pula yang sering dikait-kaitkan dengan hal mistis, meski kita juga harus menghargai kearifan lokal yang berkembang di masing-masing gunung yang kita daki. Kita tetap hargai, tapi kita juga harus tetap berpikir logis. Dari mana, Bang? Jakarta? Iya, Jakarta. Enggak, aku nggak nanya itu lagi ya. Emang kalau dari Jakarta open trip terus ya? Kemarin kan banyak orang. Banyak yang dari Jakarta open trip gitu. 300 orang kok, Bang. Oh. Wah, nggak kelihatan ini. Kemana ini dua orang? Ada yang turun, Tom? Enggak lah. Romantisnya melihat sepasang pendaki yang naik saling bergandengan. Truk aja gandengan. Masa kamu enggak? Candaan semacam ini umum kita dengar saat mendaki sekedar untuk melepas penat dan mencairkan suasana sembari pendaki beristirahat. Candaan-candaan itulah yang membuat para pendaki meski tak kenal sebelumnya menjadi akrab dan tak jarang kita jalan beriringan serta saling membantu jika ada kesulitan, baik itu di trek atau di tenda tempat kami ngecamp. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 6.15 menit. Angin semakin kencang, cuaca semakin terang. Mendekat-dekati top summit, saya lihat beberapa pendaki sudah turun dari puncak. Sedang saya dan banyak pendaki lain masih berjuang untuk mencapai puncak. Ingat kawan, mendaki bukanlah sebuah kompetisi. Tapi mendaki adalah sebuah seni untuk mengeksplor jiwa keindahan kita, untuk bisa enjoy, se-enjoy yang kita rasakan. Medianya adalah sebuah gunung yang merupakan salah satu destinasi anugerah dari Tuhan untuk manusia. Kabut kembali terlihat sangat tebal. Kami hanya bisa melihat putih terang di sekeliling kami dengan radius jarak pandang tak lebih dari 4 meter. Eits, hati-hati Dot. Pelan tapi pasti saya dan Dodi terus naik ke atas, sedang Pok Yani dan Akim berada di belakang kami. Meski kami berada di depan mereka, kami selalu mengawasi pergerakannya. Namun jika kabut terlalu tebal, kami berhenti sejenak menunggu kabut sedikit menyingkir, melihat ke bawah dan memastikan bahwa teman kami masih berada di jalur yang benar. Menaiki trek seperti ini dengan bobot 100 kilo lebih bukanlah perkara mudah, seperti yang Dodi alami. Kadang Dodi menggunakan kedua tangannya untuk membantu badannya naik ke atas. Truk aja gandengan. Kita aja gandengan, masa kamu enggak? Dalam mendekati puncak, kabut kadang datang kadang pergi dan anginnya di sini kenceng banget. Di depan udah puncak. Mungkin tinggal 50 meter lagi udah puncak.
Mantap, Jawa Tengah. Saya telah tiba di area puncak dan pagar dinding alami dari bekas lava dingin yang mengeras menjadi batuan setinggi 2 meter di depan adalah batas pendakian terakhir dari Pelawangan dan menandakan bahwa kita telah sampai puncak selamat. 3.428 mdpl atap Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa, Puncak Selamat. Dari dinding batas antara pendakian dan titik puncak tempat tadi saya berdiri di puncak untuk pertama kali, untuk ke tempat ikonik yaitu spot foto puncak selamat yaitu Tugu MDPL, kalian harus berjalan ke arah kanan menyusur punggungan puncak yang berjarak sekitar 200-300 meter. Tenang, punggungan puncak selamat ini sangat lebar dengan trek yang sangat nyaman. Tidak seperti gunung api pada umumnya yang diantaranya memiliki punggungan puncak yang sempit antara kawah puncak dan jurang. Puncak hanyalah bonus. Mendaki untuk kembali. Itu adalah falsafah pendakian yang sampai sekarang saya pegang. Dan di pendakian kali ini yaitu pendakian selamat via Cemara Sakti Bambangan, bonus itu telah saya dapatkan. Saatnya saya nikmati berada di puncak. Tak perlu pecahkan gelas untuk ramai seperti di film AADC, atau mengejar angan di depan kening kita seperti film 5 cm. Cukup langkahkan kakimu dengan kesenangan dan yakinlah bahwa usaha tak mengingkari perjuangan. Dan perjuangan itu akan diganjar dengan bonus sesuai passion yang ada dalam rasa dan hati kalian masing-masing. Dan gunung adalah salah satu kesenangan batin yang itu tak bisa digantikan oleh materi apapun, menurut saya. Kan agak awal kan kita di ground kan
Merah putih berkibar gagah di puncak atap Jawa Tengah. Gunung yang diyakini masyarakat setempat sebagai gunung keselamatan. Begitu besar dan agungnya Gunung Slamet, sebagian masyarakat berkeyakinan jika Slamet meletus dengan skala yang besar, maka efeknya Pulau Jawa bisa terbelah dua. Keyakinan yang dipercaya dari zaman kerajaan kuno dan dipercaya hingga sekarang. Untuk itu, nama Slamet bagi kebanyakan orang Jawa bukan nama main-main. Karena keselamatan Pulau Jawa ada di Gunung Slamet, yang berarti pula keselamatan daratan Jawa dari bahaya tercerai-berainya Jawa. Kearifan lokal yang patut kita hargai eksistensinya. Kita jaga kelestariannya untuk jadi renungan anak cucu kita di masa mendatang bahwa ada sebuah gunung besar pemersatu Pulau Jawa, Gunung Slamet. Jika sebelumnya cerita pendakian Gunung Slamet ini saya awali langsung dari pos 6 sampai puncak, ini adalah cerita perjalanan saya dan tim dari Jakarta menuju base camp, kemudian cerita trekking dari base camp menuju pos 6 Cemara Sakti. Awal dari cerita ini saya mulai. London, Paris, Tokyo, oh, shawty we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Hey guys, guys, kita naik ke Cemara, yalah, tuh kan salah ngomong gua. Lu ngomong lu. Kita naik ke Gunung Slamet via Cemara Sakti bersama nih teman-teman semua. Semoga selamat sampai tujuan. Kita menapak atap Jawa Tengah dan semongko. Dari jalan utama desa tempat base camp berada, kami mulai masuk gerbang jalur pendakian via Cemara Sakti. Suasana perkampungan yang ramah dan damai masih bisa saya rasakan sampai kami masuk ke area ladang-ladang produktif yang dikelola warga setempat. Jalanan masih berupa cor padat sehingga sangat nyaman dilewati. Sebenarnya dari base camp terdapat ojek untuk menuju pos 1. Namun di pendakian ini saya tidak menggunakan jasa ojek karena saya ingin lebih merasakan aura pendakian atap Jawa Tengah dari awal perjalanan. Mungkin besok pas turunnya ketika kondisi mungkin juga sudah capek dari puncak, jasa ojek bisa saya pakai dari pos 1 turun menuju base camp. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi fisik kita saat naik gunung, baik itu faktor internal atau eksternal. Nanti sambil jalan kita sharing aja berbagi pengalaman ya. Saya tidak bermaksud mendramatisir di sini. Saya hanya akan bercerita seperti yang saya rasakan saat itu. Berdua ngos-ngosan. Kita jalan baru sekitar 100-200 meter dari gerbang pendakian, tapi udah nggak dikasih ampun, guys. Tuh, itu jalan yang sebelah agak situ tuh miring banget itu.
Nggak kotor ujungnya. Ayo, Pok. Pelan-pelan, Pok. Ini kemiringannya kurang lebih hampir 45 ada ya, Pok ya? 45 aja. 45 derajat. Bener-bener lo kalau ke sini lewat jalur Cemara Sakti. Sakti. Lo Sakti. Bener-bener lo nggak dikasih pemanasan. Langsung gaspol. Padahal ini belum bener-bener di gunungnya nih. Masih di ladang-ladang warga ya. Tapi udah kayak begini. Kembali ke pembahasan yang tadi saya singgung soal faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fisik selama pendakian. Untuk faktor internal ini adalah sesuatu yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Misal, apakah kita rutin berolahraga, Pelan-pelan aja, Pok. emosi atau suasana batin saat melakukan pendakian, dan juga bisa faktor usia. Baru lepas gerbang langsung diajar. Langsung diajar ya. Nggak dikasih pemanasan dulu kayak apa gitu. Buset, langsung dihajar kayak gini nih. Jadi nggak fokus. Sedang faktor eksternal adalah sesuatu di luar kontrol diri kita ataupun sebenarnya bisa kita kontrol, namun karena suatu kondisi, maka itu harus kita lakukan untuk mendapatkan goal tertentu. Ambil contoh lah saya. Seringnya melakukan perjalanan malam ke basecamp tempat gunung yang hendak saya daki. Paginya saya dan teman-teman harus nanjak dengan kondisi kurang tidur. Yang kedua, beratnya keril yang kita bawa. Tentu beda bawaan seorang pendaki dengan wisatawan biasa saat di gunung. Seorang pendaki bisa membawa keril yang beratnya berpuluh-puluh kilo atau liter. Terutama soal bawaan air, untuk pendakian 2 hari 1 malam, minimal saya harus membawa air 4,5 liter. Itu paling minimal. Lepas dari jalan cor padat yang begitu nyaman dari gerbang masuk pendakian, sekitar 300-500 meter mulai masuk jalur yang sudah berupa tanah keras, namun di kanan kiri jalur kita masih melihat ladang-ladang milik warga. Bentar-bentar, ada ojek mau lewat. Di depan terlihat pita kuning melintang. Itu adalah batas perkebunan warga dan tanda bahwa kita sudah mulai masuk ke vegetasi hutan selamat. Tepatnya di sini kita akan masuk dulu ke hutan pinus dan cemara. Kembali ke soal air, saya adalah tipe pendaki yang nggak mau mengandalkan air gunung. Bang. Pertimbangan saya adalah, ya kalau pas kita lagi naik ada air di sumber. Jika ternyata kering, sedang kita tidak siap dengan membawa air dari bawah, hal itu pasti akan sangat merepotkan. Ojek mau lewat lagi, guys. Di sela-sela hutan pinus dan cemara, terdapat kebun bunga yang sengaja ditanam warga. Bukan tanaman konsumsi pokok sih, lebih ke tanaman sekunder seperti bunga-bunga ini, dan saya melihat tanaman tembakau juga di sini. Soal pembahasan tadi, jadi kesimpulannya adalah sangat wajar jika ada pendaki misal saya di sini
bercerita soal beratnya jalur pada gunung-gunung tertentu. Bukan bermaksud untuk mengeluh, namun saya coba gambarkan secara real apa yang saya rasakan. Jika berat, saya akan bilang berat. Jika biasa saja, maka saya juga akan cerita yang sebenarnya. Janganlah kita memberi harapan palsu buat kawan-kawan yang belum pernah mendaki, tapi kita juga jangan menakut-nakuti. Intinya, ceritakan apa adanya, dan poin yang paling penting buat yang belum pernah mendaki, naik gunung itu capek. Jika nggak mau capek, jangan naik gunung. Sekalinya naik gunung, dijamin lu bakal ketagihan seperti saya. Aduh. Aduh. Udah mau jalan nih. Aduh, gua baru nyampe udah mau jalan lagi. Aduh. Istirahat dulu apa? Ini gua baru nyampe udah mau jalan lagi nih. Gas. Aduh. Gas, Pok. Ini kagak istirahat dulu. Gua baru nyampe, Pok. Gas. Aduh. Gimana, Pok? Masa kalah yang badannya gede. Udah langsung digas nih. Gua baru nyampe nih. Aduh. Pos 1 bukan? Ini bukan pos 1 ya? Wah, ternyata bukan pos nih guys. Ternyata jalan masih jauh. Kita lanjut saja. Jika dilihat treknya, mungkin semalam turun hujan di sini. Tanahnya sangat enak buat dilalui, alias tidak berdebu, hawanya pun mulai terasa sejuk. Beda dengan tadi ketika masih di area ladang dan perkebunan. Matahari tidak ada yang menghalangi, udara terasa sangat panas dan jalan tanahnya berdebu. Suara-suara burung hutan bersaut-sautan kita dengar. Ini adalah salah satu yang membuat saya begitu menyukai suasana gunung yang begitu damai menyatu dengan alam. Sembari beristirahat, bercengkrama dengan kawan pendaki lain, kita saling berbagi cerita pendakian atau apapun yang mempererat persaudaraan. Sekalam kalian. Pendakian kali ini begitu saya nikmati. Santai, tidak diburu-buru. Jika salah satu dari kami merasa perlu untuk kembali berhenti, maka semua juga akan berhenti. Kembali beristirahat, saling bercerita, atau bahkan tidur untuk beberapa saat sekedar melepas kantuk yang tak tertahan. Dan semua sangat santai. Itulah pentingnya mencari partner pendakian yang sepemikiran, sepemahaman, bahwa kita sedang tidak berkompetisi, tapi kita sedang sama-sama menikmati alam, menyatu dengannya, dan pulang membawa cerita bahagia. Ini bonus pertama dari base camp. Akhirnya menemukan bonus pertama kali. Lumayan bonus tadi, dan gak jauh dari situ ini kayak terdapat persimpangan. Ada jalan ke sini, nggak tahu nih jalur apa.
Ada juga jalan ke sini. Gak tahu juga ini jalur apa. Ini petunjuk kalau mau turun ke jalur Cemara Sakti. Nah, ada juga jalur lurus. Ini ada papan petunjuknya nih. Cemara Sakti, Batu Sari, memasuki pos 1 Telaga. 100 meter. Berarti lurus ke depan sudah pos 1. Oke. Lanjut. Agak ngegas nih nanjakannya. Tanjakannya emang bener-bener. Di depan tuh ada tulisan. Ini kayaknya kita udah sampai di pos 1 nih. Iya bener. Pos 1 Telaga. Dua jam guys, dari base camp ke pos 1. Untuk menghemat waktu dan tenaga, saya sarankan kalian naik ojek saja. Gak mahal naik ojek ke pos 1 ini dari base camp. Untuk siang hari tarifnya nggak sampai 50.000 tergantung nego kalian. Namun jika hari sudah gelap, tarif ojek untuk satu orangnya 50.000 baik itu naik atau turun. Waktu yang dibutuhkan juga sangat singkat. Jika saya trekking naik dari base camp ke pos 1 ini sekitar 2 jam, naik ojek sekitar 20 menit kalian bisa mencapai pos 1. Sangat efektif bukan? Pos Telaga. Ada webbing nggak? Ada motor parkir sialan. Jelek banget ada motor parkir. Oh iya. Tanjakan di bawah pos 1 ini lumayan ekstrim meski pendek. Bahkan seringnya ojek sering menurunkan penumpang pas tanjakan ini dan hanya membawa keril untuk sampai pos 1. Kecuali jika bobot kalian tidak terlalu berat, ojek bisa sampai atas. Katanya mau puncak, masa nyerah pos 1. Oh. Gimana Pok kesan-kesannya? Menyakitkan. Buka tenda apa nih? Yuk, buka tenda. Gimana Dot? Aduh, capek. Udah ngap banget nih. Ini baru pos berapa? Baru pos 1 ya. Tuh. Rasanya kayak udah nyampe pos 3 gitu, pos 4 gitu ya. Baru pos 1. Tuh gimana Bro Hakim? Mantap tanjakannya. Kesan-kesannya? Ini baru pos 1 nih, belum Oh, pos 2, 3, 4. ini baru pos 1 ya? Pos 1 ini. Kirain udah pos 4 nih. Emang baru pos 1 ini ya? Pos 1. Tanjakannya cakep. Pada tertidur di pos 1. Udah capek. Lu para YouTuber juga kasih estimasi kira-kira dong. Bilang dari BC ke pos 1, tanjakan landai. Lu bilang kayak begini tanjakan landai, gimana nanjaknya? Ntar kita lihat dari pos 1 ke pos 4. Juga masih bilang tanjakan landai. Come on. Ntar kalau masih nanjak begini lagi,
Bilang nanjak. Bilang nanjak. Jangan nanjak kayak begini lo bilang landai. Canda guys. Ya begitulah naik gunung mah, kalau nggak nanjak nggak seru. Tapi emang gunung itu ngangenin sih. Biarpun nanjak kayak begini, bilang kapok-kapok, taruh ujung-ujungnya pengen balik lagi. Itulah serunya gunung. Perasaan seperti itu nggak akan lo dapetin di tempat lain. Dan ketika lo benci, lo kesel, tapi suatu saat lo pengen balik lagi. Itulah mendaki gunung. Beda sama traveling yang lain. Ya ampun, kasihan banget temen gua. Ngantuk. Kayaknya beban hidupnya gede banget kayaknya. Udah lama nggak daki. Itu tanjakan sudah menanti, Dot. Udah nemu jodoh belum, Dot? Belum. Belum? Lagi berdoa nih. Lagi berdoa. Tadi pos 2 mimpinya ketemu kau. Di pos 2 emang ada apaan di pos 2? Di bus malah ketemunya. Enggak, di pos 2 katanya ada apaan di pos 2? Nggak tahu, katanya tempat keramat di situ. Kita nggak boleh kayak gini nih pos 2 nih. Ya mungkin lo di situ berdoa aja. Biar cepat dapat jodoh. Puas tidur bareng beberapa menit, kami meninggalkan pos 1 melanjutkan trekking. Ini adalah pendakian saya yang paling santai. Bahkan setiap istirahat melepas keril, kami semua bisa benar-benar terlelap pulas. Bangun, baru melanjutkan perjalanan. Berapa ratus meter berjalan meninggalkan pos 1, kami mulai memasuki vegetasi hutan yang agak lebat dengan tipe pepohonan yang lebih besar dari sebelumnya yang hanya berupa pinus dan cemara yang agak terbuka. Saya nggak tahu apa nama tanjakan yang sedang kami lewati ini. Berada di jalur antara pos 1 menuju pos 2, dengan tipe tanah gembur dan lembut seperti ini, bisa dibayangkan ketika musim hujan. Tipe trek seperti ini akan sangat susah dilalui. Bisa jadi jika trek seperti ini diguyur hujan, bisa dipastikan akan seperti perosotan atau permainan seluncuran. Beruntung saat ini bukan musim hujan. Perkiraan saya kemiringannya mungkin antara 50-70 derajat. Terlihat biasa aja kalau di kamera. Namun jika kalian yang ada di sini,
Melewatinya dengan di punggung menggendong keril berpuluh kilo, rasanya sangat wow. Giliran Pok Yani yang cewek sendirian di pendakian ini menaiki tanjakan. Tadinya kami sudah mengajak Pok Yani untuk naik bersama, namun Pok Yani menolaknya dan memilih naik sendirian di saat kami para cowok duluan menaiki tanjakan. Alhasil kami hanya bisa melihatnya dari atas sambil mengabadikan gambar ini dari atas. Semangat ya Pok, kamu pasti bisa melewatinya. Semongko. Seneng banget ya melihat cewek yang hobinya naik gunung. Melihatnya kita seperti melihat Wonder Woman. Begitu tangguh, dengan beban di punggung yang tidak bisa dibilang ringan, mau berjalan berpuluh kilo atau bahkan berpuluh-puluh kilometer untuk mencapai puncak dan harus melibas semua trek yang harus dilaluinya. Beruntung buat laki-laki yang punya cewek hobi mendaki. Trek sesulit apapun dilaluinya dengan gembira. Apalagi cuma mengarungi kerasnya hidup di kota bersama pasangan hidupnya. Iya. Lelah setelah berjalan jauh, kami kembali beristirahat dan kami kembali terlelap di bawah suara kicau-kicau burung hutan yang begitu merdu. Setelah itu, kami kembali berjalan, sampai akhirnya kami tiba di pos 2. Pos yang katanya keramat, dan tidak boleh berlama-lama di pos 2 tersebut. Istirahat sebentar, lalu cabut. Akhirnya sampai pos 2 nih. Pos 2 ya? Iya. Lumayan cepet sih. Sejaman ya? Sejam ya? Jam lebih kita, setengah jam kita. Ini kita Pos 2 Geringging. Pos 2 track down. Katanya di sini mitosnya nggak boleh lama-lama. Ya kita cuma istirahat sebentar doang, habis itu kita langsung mau jalan lagi. Sebenarnya kita mau makan sih, tapi karena memang di sini mitosnya seperti itu, ya udah kita hargai. Nah kita mungkin mau makan agak sedikit ke atas aja, atau mungkin kalau misalnya deket kita mau makan di pos 3. Keputusan kami sebelumnya untuk beristirahat sebelum pos 2 sampai kami terlelap sudah tepat. Karena di pos 2 tadi, kami tidak mengambil rest demi menghormati kepercayaan warga lokal setempat. Kami hanya berhenti sebentar, mengambil gambar seperlunya, kemudian melanjutkan trekking menuju pos 3.
Tipe trek menuju pos 3 masih sama. Tanjakan konstan antara 20-40 derajat tanpa adanya bonus sama sekali. Terlihat vegetasi pepohonannya sudah ditumbuhi lumut-lumut hijau. Biasanya lumut-lumut tersebut menandakan bahwa kami sudah berada di ketinggian di atas 2000 mdpl. Ada hal yang sedikit berbeda di Slamet ini dibanding gunung-gunung lain yang sudah pernah saya daki. Semenjak saya memasuki vegetasi hutan Slamet, bunyi tonggeret selalu saya dengar. Seperti bunyi jangkrik, tapi bukan jangkrik. Semacam serangga hutan, namun tonggeret di sini terus berbunyi sambung menyambung tanpa henti seperti ini. Saya nggak tahu itu pertanda apa, tapi bunyi tonggeret ini seperti suasana malam yang sering kita dengar saat di hutan, tapi ini masih siang hari. Ini gue tungguin nih. Gue tungguin loh. Mana yang 3? Itu di bawah. Ternyata Abang Sultan yang dari sebelum pos 1 sudah tak terlihat, menunggui kami yang baru sampai pos 3. Oke, sampai pos 3. Ini kita baru istirahat di sini, Tom. Yeah. Makan. Di pos 3 ini kami juga kembali bertemu beberapa pendaki yang sebelumnya sempat istirahat bersama saat masih di hutan pinus. Di sini kami melepas keril dan makan siang sebelum melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, di sela-sela istirahat setelah makan siang sebagian dari kami kembali terlelap pulas. Namun di pos 3 ini saya tak bisa tidur karena rasa kantuk saya tiba-tiba hilang. Waktu terus berjalan dan tengah hari pun sudah lewat. Kami melanjutkan trekking menuju pos 4. Ya, enak banget. Istirahat dulu. Ya. Ini tanjakan sadis soalnya. Hidup stamina. Aduh. Pertengahan pos 3 dan 4. Pos 4 belum juga menunjukkan batang hidungnya. Tenaga udah jor-joran. Trekking pos 3 menuju pos 4 ini terasa sangat jauh dan lama. Ternyata dari estimasi base camp, memang trek pos 3 menuju pos 4 ini adalah trek terjauh yang harus kami lewati. Waktu sudah hampir jam 4 sore, terus berjalan sampai akhirnya kami tiba di pos 4 Samyang Pasang. Dasar si Dodi, duduk sebentar dengan gampangnya memejamkan mata hingga tertidur dengan pulas. Tapi saya maklum dengan kondisinya. Di pendakian ini kondisi Dodi memang terlihat tidak fit dibandingkan kami berempat. Saya penasaran dengan bunyi burung-burung hutan yang bernyanyi nyaring setiap saya beristirahat. Saya arahkan kamera ke atas. Saya cari-cari asal suara burung itu, namun saya tak menemukan di mana burung itu berada yang berkicau dengan indahnya. Tepat pukul 4, kami melanjutkan trekking menuju pos 5. Saya berharap saya tidak kemalaman di trek, namun jika melihat sekarang sudah pukul 4 sore,
Kemungkinan kecil kami bisa mencapai pos 6 sebelum maghrib. Selepas pos 4 nih baru dapat bonus yang lumayan enak, tapi nggak tahu seberapa jauh. Mungkin di depan juga tanjakan lagi, nah kan, depan mulai nanjak lagi. Cuma berapa meter gitu bonus. Ini menuju ke pos 5. Trekking menuju pos 5 ini langkah kaki kami percepat. Rasanya mustahil saya bisa mencapai pos 6 sebelum gelap. Namun saya berharap, kalaupun harus trekking dalam kondisi gelap itu sudah mendekat-dekati pos 6. Kondisi di hutan tentu berbeda dengan kondisi normal. Di hutan, pukul setengah 6 petang biasanya kondisi sudah gelap karena cahaya terhalang vegetasi hutan yang rimbun. Maka langkah kaki pun kami percepat dengan tenaga sisa yang mungkin agak kami paksakan. Akim yang juga rekan sejawat saya di pekerjaan meski baru pertama ikut pendakian bersama saya dan Dodi, menjalankan fungsinya sebagai sweeper dengan baik. Dengan sabar, Akim di belakang barisan terus mengawal Pok Yani yang merupakan cewek satu-satunya di pendakian ini yang berada di depannya, saat saya dan Dodi berjalan paling depan menyisir jalur pendakian. Tapi di mana Bang Sultan ya? Selepas ketemu di pos 3, saya tak melihatnya lagi saat dia berjalan paling depan. Namun demikian saya tak khawatir karena di pendakian ini Bang Sultan adalah paling senior yang sudah beberapa kali naik selamat, dan kita sudah janjian untuk ketemu lagi di pos 6 atau 7, opsi kami untuk ngecamp. Pos 5. Track down. Pukul 5 sore akhirnya kami sampai juga di pos 5. Sini ya. Oh. Ambil. Di pos 6 sebenarnya bisa ngecamp,
kalau misalnya ini maksud gua di pos 6 aja, kalau masnya nggak usah dipaksain. Tapi 6 ke 7 dekat kan? 6 ke 7 sih katanya 20 menit. Ini nih yang lama nih, Iya. 5 ke 6 ya. Sama nih kayak 4 ke 5, 5 ke 6 itu. Jaraknya enggak. Lebih jauhan 3 ke 4. Coba tim kertas lo yang tadi Vin, 5 ke 6 berapa lama estimasi? 5 ke 6 90. Anjir, Lumayan. Kita dekat. 60 sampai 90 kita mah 2 jaman. Di pos 7 45 sampai 90. 6 ke 7 segitu. Iya 45 sampai 90. Buset. Katanya yang di YouTube gitu. Katanya yang di YouTube 6 sampai 7 cuma 20 menit. Buset. Buset, dia lari. Makanya Masa YouTube. orang kadang kasih estimasi suka dikit ya. Yang manis-manis aja. Kasih nama kayak gini namanya. Pos 6. Pos 6, Samyang Rangkah. Kita ngecamp di sini. Pukul 6:30 petang kami sampai di pos 6. Awal cerita di video pendakian selamat ini saya mulai. Dan kami berhasil mencapai puncak keesokan harinya. Jika keindahan selalu diperlihatkan, kemudian keburukan selalu disembunyikan, itulah surga. Sayangnya, gunung bukan surga yang akan selalu nampak indah buat yang tergila-gila. Indah atau tidaknya sesuatu itu bukan ranah manusia. Tugas kita hanya menapaki yang telah digariskan. Menikmatinya, walau kadang tak sesuai dengan angan yang katanya hanya berjarak 5 cm di depan kening manusia. Namun ini bukan kisah di surga yang setiap rasa dibalas cinta. Ini adalah kisah percintaan anak manusia untuk meraih rasa. Rasa sesak, getir, muak, dan congkak dari sebuah persaingan untuk mencapai garis finish. Garis yang sebenarnya tak pernah ada, namun selalu dibayangkan ada untuk mengisi ruang batinmu yang tak pernah puas atas ketidakpuasan. Silakan jika tidak mengakuinya. Hati tidak butuh pengakuan. Hanya ego yang butuh itu semua. Dari titik ini kita diajarkan bahwa ketinggian bukan jaminan manusia memenangkan rasa. Rasa hanya akan dimenangkan oleh keikhlasan. Keikhlasan bahwa kita tak akan pernah meraih angan 5 cm di depan kening kita sendiri. Jika manusia telah mencapai titik tersebut, maka apa yang ada di depanmu bukan lagi jalan berliku. Jalan mulus menuju kemenangan tanpa rasa beban walau banyak kepahitan, tanpa permisi bergentayangan. Puncak selamat. Fajar, awal September.